kuliah di Bandung itu ada yang disebut sebagai di Agim itu ada pengajian Ma'rifatullah, yaitu pengajian setiap hari Kamis malam Jumat. Nah, membahas tentang isu-isu berkaitan dengan manajemen kolbu dan yang lainnya. Nah, di Edu Potensia ini kami ingin mempelopori bahwasannya eh, kita teman-teman yang aktif di dunia bimbingan dan konseling, baik itu praktisi, baik itu ilmuwan, baik itu Anda yang saat ini masih menjadi seorang mahasiswa dan mahasiswi, eh, ini adalah hasanah atau telabul ilmi atau yang sering kita sebut sebagai kajian bareng tentang keilmuan bimbingan dan konseling. Nah, saya sangat bangga dan berbahagia karena dua pemateri ini adalah dua orang profesional woman ya, dua orang profesional woman yang ini menjadi contoh. Kalau di sini mungkin ada banyak nanti di chat ya dari mana saja, apakah dari Tasik saja, Bandung kah, atau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan. Nah, itu mangga kita ramaikan di grup chatting sambil nanti menyaksikan sajian dari para pemateri yang sangat luar biasa. Nah, eh, hari ini temanya menarik karena beberapa bulan kemarin ada info atau isu tentang bullying ini kembali terjadi. Nah, ini kan salah satu dari kata Bapak Menteri, Mas Menteri itu namanya salah satu dosa pendidikan di Indonesia, yaitu bullying. Nah, kita sebagai ilmu bimbingan konseling perlu teman-teman untuk eh, mengkaji isu ini dan kita Bismillah untuk sama-sama mengkanter karena ujung-ujungnya adalah ini hampir semua terjadi di semua lini, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai di tempat kerja. Kalau di sektor human service counseling ya. Nah, jadi selamat kepada para peserta untuk mengikuti program Counseling Talk Edupotensia edisi 1 ini, episode 1 untuk di 2024. Dan kita akan ada lagi di minggu depan ya pematerinya dari Palembang juga. Universitas PGRI Palembang sama nanti saya belum tahu siapa lagi satunya ya. Jadi insya Allah kita akan terus mengadakan dan nanti akan ada lagi Indonesia Counseling Summit. Nah ini melibatkan 3 negara ya, 4 negara. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Nah kami sedang menyiapkan untuk event tahunan Ramadan Edu Potensia agar teman-teman nanti bisa bergabung di acara Indonesia International Counseling Summit. Baik, tak perlu berlama-lama lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Counseling Talk secara resmi dibuka. Ya, mangga. Kembali kepada Kang Rifan. Baik, terima kasih Bapak Mukrin yang telah menyampaikan dan beliau tadi sudah menyampaikan ya dan men-spill dikit tuh ya bahwa nanti ada acara internasional summit dengan 3 negara gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terlewat dan tentu nanti akan lebih banyak lagi peserta yang antusias untuk mengikuti. Baik untuk berkenan daripada konseling talk ini. Jadi di sini kita udah tahu juga bahwa ada 2 pemateri. Di antaranya ada Fadlina Rozafia, MPD dari dosen Universitas Sriwijaya, dan juga Ibu Rizka Apriani, MPD dari dosen BK Universitas Malang. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu dan kita akan lanjut saja ke pemateri yang pertama.
yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Fadlina Rozakiah MPD, dan beliau ini seperti yang tadi disampaikan dari dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya, dan beliau beliau lahir di Bangkok 25 Januari tahun 93, dan dengan berpendidikan S1 Bimbingan Konseling di Universitas Jambi lulusan 2012, S2 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia lulus pada tahun 2018, dan luar biasa pengalaman beliau itu banyak sekali, mulai dari dosen di STAI Ma'arif Jambi, kemudian di Universitas Sriwijaya, dan beliau juga koordinator di program studi Universitas Sriwijaya. Jadi koordinator Prodi BK sampai sekarang. Dan beliau juga aktif sekali menjadi narasumber beberapa pelatihan-pelatihan yang bersangkutan dengan bimbingan dan konseling, dan beliau pun berfokus penelitian terhadap perilaku agresif anak dan remaja yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan di konseling talk kali ini. Maka peserta di sini sangat beruntung banget karena akan disampaikan oleh ahlinya seperti itu. Dan beliau juga fokus penelitian terhadap keterlibatan orang tua pada pendidikan anak dan remaja, konseling multikultural, dan self efikasi seperti itu. Eh, supaya mempersingkat waktu, silakan Ibu Fadlina Rozakia, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Oke. Alhamdulillah ya, saya diundang oleh Kang Muhajirin atau Pak Muhajirin. Satu kehormatan Pak Muhajirin bisa diundang di acara Konseling Talk. Terima kasih. Eh, dan salam kenal untuk semuanya. Sebenarnya kalau saya dibilang sudah ahlinya di perilaku agresif ini mungkin masih jauh ya Kang ya, karena memang masih baru mulai menjadi dosen di tahun 2019. Salam kenal semuanya, mungkin kita langsung saja ke materi. Eh, oke, sudah muncul teman-teman semuanya? Sudah Bu, sudah muncul. Sudah ada. Ya, izin ya Bu Rizka dan dan Pak Muhajirin, dan mungkin ada Bapak Ibu dosen dari Unsri atau dari universitas lain. Baiklah teman-teman, terkait dengan materi hari ini itu kan tentang dinamika perilaku agresif pada pelaku bullying apa dan bagaimana. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa beberapa tahun belakangan ini tingkat kekerasan di Indonesia itu sangat tinggi, dan saya menjadikan itu salah satu alasan mengapa kita harus lebih eh, lebih care, lebih perhatian terhadap beberapa kasus kekerasan di Indonesia. Karena sepanjang tahun 2023 saja ada sebanyak 29.883 kasus kekerasan di Indonesia. Di sini bisa dilihat ya, yang tertinggi itu ada di daerah Jawa. Namun hampir di seluruh provinsi di Indonesia itu terjadi tindak kekerasan. Bisa teman-teman cek di kemenpa.go.id. Lalu korban pada anak-anak itu banyak, yang mana banyak terjadi itu di Sulawesi Utara. Teman-teman bisa melihat dari 29.000 kasus, terdapat 24.000 kasus yang melibatkan anak dan remaja dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Tentunya hal ini menjadi eh, hal yang miris ya, memalukan apabila itu terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, tentunya hal ini tidak hanya menjadi PR bagi guru BK, tetapi juga menjadi PR bagi seluruh pihak-pihak terkait, seluruh masyarakat, bahkan
bahkan sampai kepada tanggung jawab pemerintah di Indonesia khususnya. Nah, kalau saya ingat di UPI itu ada konseling centernya ya, Pak Muhajirin, ada konseling krisisnya. Apalagi Pak Muhajirin seingat saya itu fokus ke post traumatic syndrome. Nah, salah satu peristiwa krisis yang dapat menyebabkan peserta didik, anak dan remaja itu mengalami trauma itu adalah salah satunya mengalami kekerasan. Apapun bentuk kekerasannya dari mulai pelecehan, radikal, bahkan perundungan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar teman-teman semua, dari 29.000 kasus yang diadukan gitu ya, yang tercatat itu sebanyak 24.000 kasus pengaduan, tetapi untuk penanganannya hanya sedikit. Nah, dan penanganan ini banyaknya dari segi kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan pemulangan maupun pendampingan tokoh agama. Nah, bagaimana peran pendidikan? Tentu itu akan menjadi pertanyaan. Bagaimana ketika seseorang yang mendapatkan eh, menjadi korban kekerasan itu, bagaimana penanganannya dari sekolah? Baik penanganannya, baik pencegahannya. Oleh sebab itu, tingginya kasus kekerasan ini menjadi bukan salah satu ya, tiga-tiganya bahkan terkait dengan kekerasan. Tiga isu dosa besar pendidikan Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki tiga dosa besar ya. Yang pertama intoleransi, pelecehan seksual, dan perundungan. Nah, ini sudah menjadi kajian oleh kementerian itu selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus ini bisa segera terlaksana, dan berdasarkan beberapa info sudah ada intervensi sebenarnya di sekolah bagaimana mereka membentuk penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan di sekolah. Nah, tentu teman-teman mungkin ada yang masih bertanya, agresif itu apa gitu ya? Agresif itu merupakan perilaku fisik atau verbal yang menyakiti orang lain. Jadi apapun bentuknya, ketika seseorang berniat untuk mengekspresikan perasaannya dalam bentuk negatif, yaitu melakukan tindakan kekerasan, kepada orang lain, baik fisik, baik menghina, mencaci maki gitu ya. Bahkan sampai tindakan membunuh itu adalah tindakan agresif. Nah, banyak teman-teman lihat di Indonesia ini kita tidak bisa mengatakan eh nggak ada gitu ya. Padahal kadang-kadang di depan mata kita kekerasan itu terjadi, walaupun bentuknya adalah kekerasan verbal. Apalagi kekerasan ini juga terjadi di cyber. Artinya terjadi di media sosial. Banyak sekali orang-orang yang mengalami intimidasi di media sosial dari mulai kalimat-kalimat yang mungkin mengandung unsur eh, pelecehan, unsur menghina, bahkan eh, berujung kepada eh, kalau kata orang-orang itu, kata remaja itu adalah dampak dari sosialnya. Itu adalah dampak dari perbuatannya. Padahal agresif ini ketika diberlakukan kepada orang lain dapat memberikan dampak yang sangat-sangat eh, bahkan mematikan. Jadi tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dapat berdampak pada gangguan mental seseorang. Nah, teman-teman, bentuk-bentuk perilaku agresif ini ada banyak ya, tapi mungkin fokusnya ada yang fisik, ada yang verbal. Seiring berkembangnya zaman, perilaku agresif ini juga terjadi pada ranah teknologi, cyber, mungkin ada cybercrime yang berujung pada seperti cyberbullying gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya eh, bisa teman-teman lihat. Di antaranya pelecehan seksual, catcalling, harassment, perilaku radikal gitu ya, tawuran, KDRT, perundungan. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang teman-teman belum bisa lihat, seperti kasus-kasus kekerasan yang terjadi di salah satu sekolah internasional. Nah, bahkan itu seperti sebuah circle, bahwa di satu kelompok itu melakukan kekerasan terhadap calon kelompoknya yang pada akhirnya ketika dia lulus, si calon ini akan menjadi anggota yang nantinya
berkemungkinan besar akan melakukan tindakan kekerasan lagi. Nah, itu adalah beberapa awal ya tentang agresif gitu. Lalu kita fokus kepada perundungan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa berdasarkan penelitian Nensel dan kawan-kawan, 1:5 anak di sekolah mengalami perundungan. Kebayang ya kalau misalnya guru BK itu kan memiliki kewajiban siswa asuhnya itu 150. Kita bagi 5, berarti kemungkinan ada 30 siswa yang mengalami perundungan, baik itu penindasan secara fisik, verbal, maupun cyberbullying. Nah, teman-teman, nah, bully ini sama-sama seperti kekerasan yang lain yang tentunya mengintimidasi, menyakiti. Namun ada beberapa ciri khusus yang bisa teman-teman lihat apabila bullying terjadi di sekitar kita. Yang mana bullying ini bisa terjadi dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam jangka panjang. Kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan kasus kekerasan yang lain, misalnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini contohnya harassment gitu ya. Misalnya ada kalimat, Uhti mau kemana? Temenin dong, misalnya ini contoh ya teman-teman. Ketika jalan di dekat gang ada yang mengganggu seperti itu ada potensi tidak berulang karena dia bisa menghindari itu. Tetapi berbeda dengan bullying. Bullying ini terjadinya dalam jangka panjang. Nah, itu yang membedakan salah satu pembeda antara bullying dengan kekerasan lainnya. Nah, di sini terhadap orang yang tidak mempertahankan diri tentunya ya. Ada 3 pihak, di beberapa teori ada yang mengatakan 5 pihak. Ada pelaku, korban, dan pembuli pasif. Nah, mungkin kita kembalikan dulu nih ke diri kita. Kita pernah tidak menjadi pihak-pihak yang terkait terhadap pelaku bully misalnya, apakah kita sebagai pelaku, apakah kita korban, apakah kita sebagai pembuli pasif. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, pembuli pasif ini yang seperti apa gitu ya. Pembuli pasif ini teman-teman coba, ada nggak pernah lihat misalnya temannya lagi diejekin nih, gendut misalnya seperti itu. Yang lain tertawa. Yang tertawa ini tidak ikut membuli, tetapi dia ikut tertawa. Maka yang tertawa inilah yang disebut pembuli pasif. Lama-lama apabila pembuli pasif ini dibiarkan, bisa jadi dia menjadi pelaku juga. Nah, ini yang terkadang tidak disadari oleh individu-individu ataupun peserta didik di dalam kelas. Sehingga dengan adanya respon yang mungkin kalau dari luar kita melihatnya mereka tertawa, melihatnya harmonis gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya ada tindak bullying. Nah, ini yang membuat kadang-kadang bullying ini menjadi satu hal yang tertutupi. Karena pelaku sendiri memiliki ancaman, dia merasa terancam, merasa terintimidasi apabila dia mengadu kepada orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih berkuasa. Nah, oleh sebab itu banyak sekali korban-korban bullying ini yang pada akhirnya mengalami dampak-dampak bullying seperti dianya menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan sampai kepada yang paling parah adalah bunuh diri ya. Teman-teman banyak lihat kasus-kasus yang bunuh diri seperti kasus di beberapa tahun silam, kalau tidak salah di Tangerang, ada siswa SMP yang dianya lompat dari lantai 2 sekolahnya diakibatkan dampak dari kekerasan. Nah, ini teman-teman yang membedakan antara bully dengan tindak agresif lainnya adalah terjadi antara si kuat dan si lemah. Artinya begini, kita lihat di sekolah atau ini kan mahasiswa ya, lihat di kelas. Ada orang-orang yang dianya itu memiliki kuasa. Artinya dia seperti anak yang populer gitu ya. Dia adalah anak-anak yang mungkin eh, memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi gitu ya. Terjadi perbedaan kuasa antara si korban dengan pelaku. Nah, lalu bullying ini terjadi secara berulang. Artinya bisa ada terjadi beberapa kali.
gitu ya. Dalam 1 bulan atau 1 minggu mungkin terjadi 2 kali, 3 kali hal yang sama. Mungkin ada teman-teman yang pernah merasa tersinggung dipanggil dengan kondisi fisiknya, misalnya seperti itu. Sebenarnya itu sudah terjadi tindak bullying seperti itu, teman-teman. Lalu teman-teman bisa eh, membandingkan lagi. Sebenarnya bullying ini kalau berdasarkan beberapa penelitian bisa jadi bullying ini seperti di Palembang gitu ya. Palembang dengan Jawa saya yakin dari segi bahasa pun berbeda, dari segi memanggil teman pun berbeda. Ketika nyampe di Palembang bisa jadi yang dari Jawa itu ada shock kultur. Nah, kalau di Unsri itu kan ada mahasiswa PNM gitu ya dari Jawa Tengah. Dia shock ketika teman-temannya memanggil kau seperti itu ya, memanggil dengan sebutan-sebutan yang mungkin kalau di sini kan manggil perempuan itu kan betina gitu ya. Tapi kalau di Jawa mungkin betina itu untuk hewan gitu. Nah, apabila ketika sebutan itu disampaikan oleh siapa namanya si pelaku, misalnya gitu ya, disampaikan oleh pelaku dan terjadi si korban ini tidak menerima, maka itu bisa disebut bullying. Tetapi di beberapa daerah dia biasa saja. Nah, ketika dia merasakan biasa saja dipanggil teman dengan sebutan yang mungkin dipanggil dengan nama bapaknya, dipanggil dengan nama akrabnya gitu, dia tidak merasa tersinggung, maka itu bukan bullying. Nah, ini yang terkadang menjadi bias dalam penelitian. Oleh sebab itu, kita lihat dulu apakah potensi bullying di beberapa daerah itu sama. Kalau di Jambi biasa dipanggil kau, ya. Tapi kalau di Jawa nggak biasa. Di Jambi biasa ngomong budak ini gitu ya. Tapi kalau di Jawa itu berbeda. Nah, itu yang kita bisa lihat kalau dalam segi bully, jangan disamaratakan di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, lalu teman-teman kita lanjut ke faktor. Nah, faktor ini banyak ya dari mulai kepribadian, keluarga, sekolah, bahkan sampai pengalaman buruk masa kecil. Nah, ini yang menjadi perhatian bahwa bully ini tidak hanya dibahas oleh lembaga pendidikan, tetapi harus juga dibahas oleh keluarga. Ada kalian teman-teman bisa lihat ya berbagai video pembulian. Seharusnya ketika kita diposisikan sebagai korban, keluarga korban, orang tua korban, kakak korban, apa yang kita rasakan supaya kita tidak melakukan hal itu. Lalu bagi si pelaku bagaimana? Kalau kita sebagai keluarga pelaku, kita tanya, apa yang menyebabkan si pelaku ini bisa melakukan tindak keburukan? Yang paling parah itu adalah pembulian yang terjadi mungkin di SD atau di TK. Kenapa anak ini bisa melakukan? Itu harus menjadi pertanyaan bagi lingkungan keluarga terkhusus. Mengapa anak saya misalnya, mengapa adik saya melakukan pemukulan, melakukan penghinaan terhadap temannya? Siapa yang dia tiru? Gitu ya. Bisa jadi ini asal muasalnya adalah dari keluarga. Bisa jadi keluarga yang menganggap berkata kasar itu biasa, tetapi ternyata itu tidak biasa bagi teman-temannya di sekolah, sehingga terjadilah tindak kekerasan. Bahkan ada media sosial. Nah, akses media sosial sekarang ini kan teman-teman sangat masif ya. Siapapun bisa menggunakan. Bahkan sampai usia-usia anak dini pun menggunakan. Saya pernah lihat video di TikTok. Ada orang tua yang melarang anaknya melakukan sesuatu gitu. Anak ini berkata begini, Bunda, aku mau ke dapur mau mengambil pisau, mau nusuk Bunda, gitu ya. Itu bundanya menyampaikan seperti itu. Dia bingung kenapa anaknya seperti itu. Ternyata anaknya dibebaskan untuk membuka YouTube. Ada, memang YouTube-nya YouTube Kids. Tapi ada teman-teman video-video anak yang memang kesannya anak tetapi di dalamnya terjadi tindak kekerasan. Nah, oleh sebab itu kekerasan, terutama bullying ini menjadi salah satu yang harus dipikirkan oleh setiap
pihak-pihak yang terkait pada anak. Nah, pihak-pihak yang terkait pada anak ini nanti kita akan bahas. Nah, kita akan bahas dari yang segi kepribadian. Saya bahas dari satu kepribadian aja ya, dari emosi, emosi malu. Emosi malu ini adalah emosi dasar sebenarnya. Tetapi emosi malu pada anak bisa menyebabkan tiga hal. Yang pertama, kadang kita memalukan diri kita sendiri. Ayo coba teman-teman mahasiswa diingat, ada nggak yang pernah merasa malu dengan dirinya sendiri? Saya ini gendut, saya ini jelek, saya ini hitam, saya ini pendek, contohnya. Dia akan mengeluarkan perasaan marah. Kalau malu yang positif, maka dia akan berubah. Lalu ada yang terkadang malu itu dikarenakan oleh orang lain, gitu ya. Orang lain mempermalukan kita sendiri. Nah, ini ada di layar teman-teman. Ini adalah contoh dari orang tua, gitu ya. Kamu pagi-pagi masih tidur, gitu ya. Kamu mau jadi apa? Kadang-kadang orang tua itu membandingkan dengan tetangganya, membandingkan dengan kakaknya, gitu. Kamu mau jadi apa kelak besar kalau siang saja masih tidur, contohnya seperti itu. Nah, kadang-kadang malu ini menjadi, nah di sini ada teman-teman bisa baca, rasa malu adalah pedang bermata dua. Kalau rasa malu ini dihadapi oleh orang yang kuat, dia bisa menjadi seseorang yang disiplin, seseorang yang mandiri, gitu ya. Seseorang yang bisa memperbaiki dirinya. Tetapi ketika rasa malu ini diberikan kepada orang yang ada kecenderungan melakukan tindak kekerasan, maka dia bisa menjadi senjata yang mematikan. Itulah mengapa rasa malu itu adalah senjata bagi para pembuli. Nah, ini teman-teman lihat, ini ada kompas yang dikembangkan oleh Nathanson tentang rasa malu. Rasa malu ketika seseorang merasa malu, kemungkinannya ada empat. Ini yang malu sebagai racun ya. Kalau yang positif dianya akan disiplin, akan mandiri. Tapi kalau malu itu sebagai racun bagi dirinya, dia akan menyebabkan empat hal. Yang pertama withdraw. Withdraw itu menarik diri dari lingkungan sosial. Mungkin itu nggak akan berdampak pada orang lain, tetapi itu berdampak pada dirinya sendiri. Lalu ada attack self. Nah, attack self ini adalah menyakiti diri sendiri. Ini terjadi pada orang-orang yang merasa malu. Kalau dia merasa malu, dia sudah mengisolasi dirinya sendiri, bahkan dia bisa melukai dirinya sendiri. Itu masih tindakan yang agresif. Lalu ada tindakan agresif yang mungkin akan berdampak pada dirinya sendiri, yaitu denial, kabur gitu ya, menggunakan alkohol, drugs, dan lain-lain sebagainya. Itu membahayakan dirinya sendiri. Kalau yang avoidance ini bisa membahayakan orang lain apabila dia mungkin menggunakan alkohol lalu berinteraksi dan mengalami emosi yang lain gitu ya. Tetapi yang paling berbahaya dari rasa malu adalah attack other. Efek other ini adalah menyakiti orang lain. Ketika si pelaku ini merasa malu, sebenarnya kadang-kadang pelaku ini tidak melulu orang-orang yang cantik gitu ya. Tetapi bisa jadi dia orang yang kurang cantik atau dia merasa malu, ada kekurangan pada dirinya gitu ya. Atau bukan hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan atau apa. Justru orang yang melakukan bully ini terkadang adalah orang yang sedang menutupi sesuatu dan dia melimpahkan kepada orang lain untuk supaya dianya diakui. Nah, yang inilah yang dinamakan bahwa eh, orang yang merasakan malu bisa menyakiti orang lain. Ya, menyakiti, menyalahkan orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Padahal yang bermasalah adalah si tukang bully tadi. Nah, teman-teman bisa lihat juga di layar, dampak bully itu banyak. Mungkin hampir sama dengan dampak kekerasan lainnya, tetapi apabila bully terjadi pada anak-anak di sekolah, yang paling bahaya adalah dianya tidak mau lagi ke sekolah. Makanya orang tua harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Mungkin yang punya adik gitu ya, atau yang punya teman. Kok tiba-tiba teman saya yang tadinya ceria, yang tadinya berprestasi, tiba-tiba dianya menjadi murung. Tanda orang yang sedang mengalami mungkin peristiwa krisis adalah
Salah satunya menarik diri. Nah, ini teman-teman bisa lihat menarik diri, ada rasa cemas, ada rasa ketakutan. Bagaimana seseorang akan berprestasi, akan belajar dengan baik apabila dia sedang dalam posisi tidak baik-baik saja. Namun sayangnya di Indonesia tidak semua sekolah, tetapi ada beberapa sekolah yang justru tidak peka terhadap tindakan-tindakan bullying ini. Bahkan lebih mirisnya lagi adalah kadang pendidik atau staf sekolah yang melakukan bully. Secara mungkin dia tidak sadar itu bully, tetapi peserta didiknya menjadi tertekan. Gitu ya. Ya, jangan sampai nanti ketika kita sebagai pendidik malah menjadi pembuli pada anak didik kita. Itu akan memberikan dampak yang buruk atau ketika anak didik kita melapor, ibu saya diganggu teman dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada kalimat yang seperti ini yang saya dengar dari orang tua. Allah, begitu aja kamu sudah menangis. Allah, begitu saja kamu sudah mengadu. Seperti itu. Dibandingkan dengan yang zaman dulu. Kalau zaman saya dulu, dikerasin sama guru, saya dimarahin orang tua. Seperti itu. Kan berbeda zaman. Nah, itu bisa makin meningkatkan dampak dari bullying tersendiri. Kita langsung ke sini, teman-teman. Intervensi ekologis terhadap bully. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa eh, penyelesaian bully atau pencegahan bully ini tidak bisa hanya difokuskan kepada guru BK atau kepada psikolog gitu ya. Tetapi seluruh aspek lingkungan si korban itu harus ikut andil dalam penanganan bully. Nah, yang mana pendekatan ekologis ini adalah target intervensinya secara bersamaan di berbagai tingkat ekologi. Artinya ada tingkat ekologi yang paling kecil itu adalah keluarga, lingkungan sekolah, baru tingkat yang sedikit lebih besar yaitu sistem masyarakat, bahkan yang lebih besar lagi adalah sistem di negara ataupun pemerintahan. Nah, yang pertama itu ada sistem mikro. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk intervensi bully ini. Yang pertama, memberdayakan korban dan pengamat. Nah, artinya didengarkan, tidak hanya tadi ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa bully itu sebagai latihan mental, misalnya, contohnya seperti itu. Meningkatkan kepemimpinan yang efektif, mengembangkan kompetensi dalam intervensi staf. Artinya, staf ini adalah staf sekolah, bisa jadi keluarga juga dan tingkatkan dukungan dan sumber daya individu. Nah, kalau untuk yang nomor 4 ini, teman-teman, ini sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan bahwa ada sistem root. Sistem root ini adalah menarik siswa-siswa yang populer, gitu ya, yang memiliki pengaruh terhadap teman-temannya. Jangan sampai yang memiliki pengaruh baik ini menjadi pembuli, gitu ya. Kita tarik. Misalnya kalau saya dulu S2 itu kan ada yang populer ya, yang populer itu misalnya Kang Kadar gitu ya, Kang MJ gitu. Kalau di sekolah teman-teman ada yang populer ditarik, diajak. Ayo kita buat sistem positif. Hari ini kamu mau ngapain? Ayo ajak teman-temanmu untuk positif gitu. Jadi tidak hanya dibiarkan saja yang populer ini. Jangan sampai yang populer malah mempengaruhi temannya untuk merusak. Lalu ada ubah sikap menerima perundungan dan kekerasan. Nah, kalau kata kata orang-orang kita kan udah legowo aja, nanti juga berhenti sendiri seperti itu. Justru kalau ini terjadi pada anak-anak, ini malah menjadi kebiasaan. Maka sekolah dan keluarga berperan penting untuk meningkatkan sikap asertif pada anak dan juga sikap untuk mempertahankan dirinya secara positif. Bukan berarti mempertahankan diri membalas membuli, tetapi meningkatkan misalnya boleh bela diri misalnya atau boleh belajar keterampilan untuk menolak gitu ya, menolak suruhan dari si pelaku bully. Lalu dari mesosistem, nah ini ada mesosistem ini yang lebih luas ya. Kalau tadi hanya di lingkungan sekolah, maka mesosistem bisa melibatkan koordinasi, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Nah, maka sekolah memang wajib eh, berkomunikasi. Orang tua pun wajib apa namanya
care gitu ya, ada perubahan dari si anak. Maka dikomunikasikanlah antara orang tua dengan sekolah. Kalau orang tua mendapatkan indikasi bahwa si anak mengalami bully, maka orang tua pun harus melaporkan insiden tersebut kepada sekolah agar ada intervensi yang segera. Lalu ada ekosistem, ekosistem ini yang lebih besar tapi tidak lagi melibatkan si siswanya. Tetapi di sini mulai terhadap sistem sekolah, mungkin bisa kalau guru BK gitu ya, membuat prosedur kalau di perguruan tinggi itu sudah ada PPKS, pencegahan dan penanganan pelecehan seksual, mungkin itu bisa dilakukan di sekolah. Jadi, ada kader-kader penanganan atau pencegahan kekerasan yang mana dia menjadi tempat pengaduan pada anak-anak yang mengalami kekerasan. Ya, kadang-kadang orang yang mengalami kekerasan ini dia tidak berani untuk speak up. Lalu yang paling terakhir yaitu lingkungan makrosistem. Nah, disinilah fungsi negara untuk menyesuaikan, kalau ini saya kutip dari negara bagian federal ya, kalau di Indonesia disesuaikan dengan hukum Indonesia. Lalu menggunakan berbagai media sosial untuk mengumumkan upaya pencegahan penindasan dan memberikan hak hak pembelaan terhadap siswa-siswa yang mengalami kekerasan untuk mengurangi kekerasan di sekolah. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan bahwa memang bullying ini adalah satu permasalahan pendidikan yang hendaknya bisa menjadi perhatian dari segala pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pertanyaan. Mungkin teman-teman bisa menjawab di kolom chat, mitos atau fakta terkait tentang bully. Nah, silakan teman-teman baca yang pertama. Perilaku bullying menunjukkan pelaku mempunyai teman yang banyak. Mungkin bisa teman-teman jawab, ini mitos atau fakta. Ya, silahkan. Cik bisa. Boleh dijawab via chat ya, Bu? Boleh, silahkan via chat. Teman-teman yang menyimak, mitos atau fakta nih? Oke, fakta, mitos. Oke, fakta, fakta. Oke, fakta. Oke. Wah, banyak yang menjawab fakta nih. Oke, wah antusias sekali ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. Mitos atau fakta? Pada faktanya, pelaku bully sebenarnya tidak mempunyai teman yang setia. Kebayang ya teman-teman kalau dalam satu kelompok melakukan kekerasan bersama-sama, pada kenyataannya ketika dia melakukan kekerasan kepada orang lain, dia sudah mengurangi teman baru. Itu berarti jawabannya adalah mitos. Teman-teman dia hanya siapa? Teman-teman yang mendukung tindak bullying. Yang tidak mendukung tindak bullying tidak menjadi teman-temannya, maka dia akan menciptakan musuh yang baru sebenarnya. Ya. Oke, yang kedua nih teman-teman. Korban bullying kerap tidak menceritakan pengalamannya kepada orang tua dan guru. Mitos atau fakta? Oke, fakta, 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 mitos. Oke, fakta. Oke, oke, benar sekali. Jawabannya adalah fakta. Karena memang sebenarnya korban bully ini selalu diintimidasi untuk tidak melaporkan kepada orang orang lain, sehingga bullying akan terus terjadi. Yang terakhir, pengalaman bullying adalah pengalaman untuk membentuk mental yang kuat. Mitos atau fakta nih, teman-teman? Oke, mitos, mitos, fakta, mitos, mitos. Oke, benar sekali. Fakta 100% ada yang menjawab fakta. Oke, membentuk mental yang kuat mungkin memang melalui pengalaman-pengalaman kehidupan, teman-teman. Tetapi bukan melalui pengalaman-pengalaman yang buruk. Karena kembali ke berdasarkan hasil beberapa penelitian, korban bully
banyaknya akan melakukan bullying ketika dia sudah merasa lebih kuat. Oleh sebab itu, kalau mau cari pengalaman, kita cari pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang membahagiakan, walaupun kita tidak bisa menghindari masalah, tetapi yakinlah di balik masalah pasti ada kemudahan. Nah, mari kita ciptakan lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kita yang ramah terhadap anak, memberikan kenyamanan, cinta, dan kasih sayang kepada anak-anak kita, baik anak-anak sendiri, lingkungan sekitar, maupun nanti anak didik kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan menjadi menambah wawasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fadlina, mantap sekali ya materinya, dan di sini terlihat peserta juga Ibu sangat antusias gitu ya. Terlihat mungkin tadi dari mitos atau fakta atau ya. Itu sangat menarik Bu. Buat kami mungkin ya zaman-zaman milenial gitu lah ya. Tadi juga ada yang menjawab fakta Ibu, tapi teman-temannya fake katanya. Gitu. Nah, mungkin untuk sesi Q&A itu ada dua pertanyaan dari setiap pemateri, dua pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin silakan bagi yang mau menanya di kolom chat atau Q&A aja dua, namun dijawabnya nanti ya. Kita lanjut ke materi dua. eh, untuk penanyanya silahkan disampaikan saja di chat dua penanya untuk pemateri seperti itu. Dan di sini udah ada satu penanya, jadi tinggal satu penanya lagi. Maaf Ibu, di Ibu ada juga ya kolom chat Q&A. Ada kan? Gimana? Nah, ya betul Bu, itu baru ada satu ya Bu. Iya, Baik, silahkan satu penanya lagi. Nah, ini ada dari Sahla Sofa Hasanah. Nah, mungkin itu pertanyaan kedua ya, Bu. Baik, terima kasih pada peserta yang udah bertanya dan terima kasih juga kepada Ibu Ferdina Rosadiah yang telah menyampaikan ini. Dan sekarang kita lanjut terlebih dahulu ke sesi pemateri kedua. Dan ini akan disampaikan juga oleh dosen dan beliau ini eh, berasal dari tinggal di Metro, maaf, lahir di Metro dan beliau sekarang di kantor Jalan Semarang di Malang, seperti itu. Eh ya, ada lantai. Oh iya, ada suaranya ya. Baik, nah untuk materi kedua ini mengenai empatinya dan ini juga ada bersangkut paut dengan topik kali ini mengenai dinamika perilaku agresif pada pelaku bullying dan ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Rizka Apriani MPD dan beliau ini adalah dosen BK Universitas Malang dan beliau lahir di Metro
kelahiran tahun 92. Eh, dan beliau ini luar biasa. Riwayat pendidikannya di Universitas Negeri Padang, dan beliau juga menempuh pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan bimbingan dan konseling, lulusan tahun 2017. Dan di sini juga beliau aktif sekali mengenai penelitian, dan banyak sekali penelitiannya itu eh, dari tahun 2019 sampai 2023 akhir kemarin beliau melakukan penelitian, dan ini eh, banyak ya, ada mengenai analisis sosial, kemudian integrasi prinsip fisik tentang konseling, desain model bimbingan karir, kemudian ada juga yang mengenai konseling behavioristik. Banyak sekali ya, saya juga tidak sempat mungkin ya untuk menyebutkan satu persatu karena luar biasa ya penelitian-penelitiannya. Dan beliau pun aktif di pengabdian kepada masyarakat, dan beliau pengalamannya itu dari 2019 sampai 2023 terakhir kemarin. Di 2019, pengalaman pertama beliau itu di pengembangan media karakter berbasis sosiodrama sebagai upaya pencegahan early dating pada siswa sekolah dasar. Dan terakhir 2023 itu pengalamannya di pendampingan 6 literasi dasar, baca, tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan untuk peningkatan kualitas siswa sekolah Indonesia Johor Bahru masa depan. Jadi di sini mungkin terlihat ya pengabdian masyarakatnya banyak sekali. Jadi empati beliau tentunya sangat luar biasa, gitu ya. Dan itu saya sampaikan pengalaman beliau di awal dan di akhir saja ya. Dan mungkin kan untuk disampaikan semuanya, dan di sini juga beliau mempublikasi artikel pun banyak kali dari 2016 itu sampai 2024 gitu. Dan beliau juga aktif di seminar ilmiah, seminar nasional generasi emas 2045, sampai terakhir ini beliau di International Conference on Information Technology and Education itu eh, di Universitas Malang. Jadi mantap sekali. Dan beliau juga di sini ternyata memiliki buku ya teman-teman. Di sini ada bukunya, karya beliau itu Perkembangan Peserta Didik tahun 2021, Konseling Keluarga Hybrid dengan Pendekatan Rasional Emotif Behavior Therapy atau REBT tahun 2022. Dan ada buku yang ketiga beliau, Wawasan Pendidikan dalam Perspektif Global dan Kemajuan Teknologi. Nah, jadi teman-teman bisa baca juga. Mungkin untuk informasi selanjutnya untuk memilikinya bisa ke Ibu Rizka langsung ya Bu untuk check out. Nah, kemudian di sini ada juga eh, sampai eh, pengalaman merumuskan kebijakan publik pun mengenai sosial itu ada. Jadi mungkin itu saja beberapa poin yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan Ibu Rizka Riani MPD. Dan untuk pemateri kedua dengan waktu 40 menit, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mas, siapa tadi? Eh, saya Rifan Kurniawan, Bu. Kang Irfan ya. Baik, Kang MC ya. Terima kasih semuanya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Karena mohon maaf, saya lagi di luar. Ya, suara saya bisa didengar jelas? Jelas. Jelas Oh, Bu, aman Bu. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya yang saya hormati ya. Ini Kang MJ sebagai founder dari Edupetensia ya. Dan Halo. eh, ya, dan juga pemateri yang pertama yaitu juga Ibu Fardina Rozak. Nah, ini sepertinya kita reunian gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang MJ ya. Kalau saya biasanya manggilnya Kang MJ ya. Apa reunian ketika kita kuliah S2 di UPI angkatan 2015 tepatnya begitu ya. Ada Bang Kadar juga itu. Oh, ada, wah alhamdulillah. Halo Kang Kadet. Wah, ini baru kemarin loh Kak MJ dia jadi pemateri di mata kuliahku. Berarti siap-siap dia itu potensial ya. Iya, Berikutnya. dia tentang PKPK kemarin tak undang jadi Ya. praktisi.
Ya, oke. Dan kayaknya ini juga ada beberapa praktisi juga yang hadir ya di Zoom ini begitu ya. Mungkin kita nggak usah terlalu panjang untuk berkenalan. Seperti tadi udah disampaikan oleh Kang Irfan, sangat banyak. Nggak usah banyak-banyak, Mas. Ya nggak apa-apa tadi tuh. Ya, jadi banyak ngetim ya memang dari awal tuh saya juga banyak ngetim di Universitas Negeri Malang. Saya baru tahun 2018 bergabung di sini. Memang pengalaman ngajarnya baru di sini saja di UM gitu ya. Ya, salam kenal semuanya teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, saya langsung aja untuk berbagi sharing, mohon izin. Hmm. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Baik, Bu. di sini sebenarnya ya kemarin saya tanya ini kira-kira materinya apa ya Kang NJ, ya udah karena ini tentang bullying juga ya, ya udah kita masukkan aja konselingnya atau pengembangan karakternya, ya udah coba aja yang disampaikan Kang MJ, konseling anti bullying, ya udah ada empatinya. Oke, kebetulan memang saya kemarin ada pengabdian tentang empati dan Wah, juga mungkin kedamaian, ya udah boleh juga deh, saya juga tertarik tentang kedamaian. Nah gitu, oke kita lanjut ya, mungkin ini hanya tidak terlalu dalam karena waktu kita juga sangat singkat, jadi kita lebih ke membahas tentang secara umum. Kira-kira bagaimana sih cara mengembangkan karakter empati dan juga kedamaian seperti itu. Eh, Tadi Bu Fadlina sudah menjelaskan beberapa rinci tentang bullying ya, banyak sekali. Di sini saya juga ingin nggak mau kalah juga ya, memaparkan data bully ya di Indonesia, tapi dari sumbernya PISA ya 2018. Di sini terlihat bahwa banyak pernah mengalami perundungan itu setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Menurut dari PISA, yaitu Program Penilaian Pelajar Internasional pada tahun 2015, ini jenis-jenis perundungan itu banyak sekali. Ada di sini yaitu saya dipukul atau disuruh oleh murid lainnya, itu sebanyak 18% ya. Ada juga murid lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan saya, itu sebanyak 22%. Dan yang paling sedikit itu adalah saya diancam oleh murid lain sebanyak 14%. Tapi rata-rata yang sebanyak 22% itu atau di atas 20 itu adalah murid lain menyebarkan rumor yang tidak baik tentang saya. Nah, ini juga termasuk terkait dengan bullying. Ya, saya juga nggak tahu apakah teman-teman di sini juga tahu atau ngeh ya kalau hal itu juga termasuk ternyata tentang bullying. Nanti kita akan bahas macam-macamnya. Kemudian dari yang data kedua itu kita bisa melihat ada rasio antara guru dan siswa. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Fadlina ya, ada yang guru juga dengan siswa. Rasio yang paling besar itu adalah indeks tingginya seperti ini. Ya, di SMP ya 36%. Sedangkan di SMP pada indeks tingginya 47%. Jadi kemungkinan perundungan itu di sekolah besar ya mengalami perundungan sebesar 56% ya dari keseluruhan. Paling kecil itu adalah sebanyak 5%. Terlihat bahwa kondisi bullying ini sangat luar biasa yang dialami di Indonesia maupun di luar negeri. Ini baru-baru terakhir kemarin, terutama di Jawa Timur ya. Mungkin teman-teman juga lihat di TikTok ataupun di IG berita itu yang di Pondok kemarin, anak Banyuwangi yang di Kediri, pondoknya itu juga dibully sampai meninggal. Gitu. Ya banyak hal-hal yang terjadi juga di Malang, terutama itu juga banyak bully ya, begitu. Dan ini juga ada kebanyakan itu terjadi juga di SMP. Berapa persen antara tingkatan SD sampai SMK? 50% yang paling banyak yang mengalami bully ya di Indonesia. Jadi data ini terlihat SD 30 kasus, SMP 50, SMA 10, dan SMK 10 kasus. Jadi ya mungkin karena kita tahu bahwa SMP itu kan masa transisi dari SD ya menuju remaja, eh, sehingga itu apa namanya, siswa mengalami gejolak ya atau perubahan dari emosinya ya yang sangat luar biasa dan tidak bisa mengontrol dari emosinya itu sehingga timbullah perilaku agresif gitu. Salah satunya adalah bullying. Tadi juga dijelaskan oleh Bu Fadlina, ada juga kekerasan seksual juga ada, dan satu lagi adalah intoleransi. Tapi saya difokus di sini adalah bullying.
Kemudian data juga ternyata dari Indonesia, itu dari per provinsi, ternyata yang banyak di tahun 2023, saya mengambil dari Wicaksono ya artikel, dia meneliti bahwa di Jogja ternyata yang sangat luar biasa banyak mengalami apa namanya korban bully ya, yaitu sebanyak 8 ya, 8% di antara beberapa daerah. Dua paling besar itu ya Jawa Timur, yaitu termasuk Malang dan Surabaya, dan yang lainnya Jawa Tengah, dan yang paling kecil itu ya ya setara lah Kalimantan, Jakarta, dan NTT. Jadi ya terlihat bahwa Indonesia juga termasuk kasus bully yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mungkin ini teman-teman juga sudah tahu sih sebenarnya apa saja macam-macam bully. Ada cyberbullying, ada bullying secara fisik, dan bullying secara verbal. Sebenarnya bullying mungkin teman-teman juga sudah tahu, ini terlihat dari sosmed ya. Dan juga kalau secara fisik yang memukul gitu ya. Kalau yang verbal ya bisa diketahui ya mungkin mengejek dengan kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, yang itu pun juga menyakiti. Kadang ketika saya pernah ngasih materi ya ke anak SD, itu kepala sekolahnya menyampaikan bahwa saya nggak tahu kalau itu ternyata bully, kan ngejek-ngejek ya, kalau itu bercanda. Lihat dulu bercandanya. Bercanda itu berbeda dengan bully ya. Kalau bercanda berarti saya dengan kamu sama-sama tenang gitu. Tapi kalau ketika yang dibercandain itu ternyata tersakiti, itu berarti adalah termasuk bully. Nah, setelah itu ya akhirnya sekolah paham, kepala sekolah juga paham ya, ternyata anak kami banyak melakukan hal itu, Bu. Katanya kan. Iya, berarti ya perlu diberikan sosialisasi bahwa bagaimana sih ciri-ciri dari bully itu, pelaku bully itu. Karena kalau dibiarkan itu akan menjadi habit seperti itu. Kan itu dari SD ya. Jadi kan dari kecil atau dari SD itu dibentuklah supaya tidak terjadinya bully. Akhirnya ya sekolah itu membutuhkan materi tentang eh, tiga dosa besar itu ya, tiga tiga yaitu ya tentang bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi. Seperti itu ya. Kebetulan juga kemarin saya membimbing anak KM ya, KM 6 ya. Kebetulan saya lolos KM 6. Yang 7 ini nggak lolos, tapi ya itu tadi dari beberapa yang saya dapat cerita dari anak-anak KM itu ternyata memang bully ini di setiap apa namanya sekolah itu sangat luar biasa, Bu. Bahkan ada mahasiswa bimbingan saya itu yang KM 4 ya, mahasiswa biasanya kan KM 4 di kampungnya, itu ternyata dia juga dibully sama siswanya. Tapi bullynya juga termasuk kekerasan seksual. Katanya gitu. Ya sempat trauma juga mahasiswa saya itu. Padahal itu apa namanya gurunya lah ya, guru-guru PPL ya gitu ya setidaknya ya. Tapi dia juga kena sama mahasiswa. Nah setelah itulah dia diberikan juga tentang materi tentang bagaimana perundungan, bully, dan juga kekerasan seksual gitu. Nah, tadi yang saya bahas tentang bullying secara sosial. Ini mungkin ada yang tahu, ada yang belum mungkin ya. Tapi mungkin sudah tahu sebagian besar. Kalau bullying secara sosial itu apa? Menyebarkan rumor yang tidak sesuai, dan juga mengajak seseorang itu juga untuk benci kepada orang yang kita tuju. Nah, itu juga termasuk bully. Jadi hati-hati ya. Kan biasanya tuh ibu-ibu atau cewek-cewek nih bergosip gitu ya. Sehingga apa namanya menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisinya. Dan juga mengajak orang tersebut juga untuk mengikuti informasi yang salah tersebut. Itu ternyata termasuk dengan bullying. Dan namanya adalah bullying secara sosial. Selanjutnya, mungkin untuk mencegah bullying ini berdasarkan dari tinjauan literatur ya yang telah dipelajari, banyak program yang biasanya kita terapkan di Indonesia berdasarkan dari metode implementasi yang sudah ada. Ini berapa? Ada 5 kategori yang diterapkan. Mungkin ya di sini teman-teman ada yang pernah melakukan juga. Yang pertama konseling atau juga melakukan kampanye ya. Dan yang kedua, habitat perilaku ya, program habitat perilaku. Yang ketiga, dengan membuat media pembelajaran. Nah, kebetulan seperti di sini ya, kami memang kebetulan ada media ya, mata kuliah media. Dan di sana itu ya membuat materi yang berkaitan dengan tentang bullying. Nah, sehingga itu bermanfaat ternyata. Karena apa? Ya, kan teman-teman ini ada yang ikut PKM, alhamdulillah kemarin di UM ada yang lolos ya. PKM itu adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan topik yang dia ambil adalah tentang bullying, dan membuat media berbasis menggunakan bimbingan psikoedukasi dan menggunakan media
salah satunya membuat video tentang stop bullying seperti itu. Jadi itu juga bermanfaat untuk kalau diberikan layanan bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelompok. Dan juga kontribusi guru dan orang tua ini juga sangat berperan penting. Percuma kalau di rumah juga, kalau di sekolah sudah diberikan sosialisasi dan juga informasi untuk pencegahan, tapi ternyata di rumah tidak diberikan arahan gitu ya, itu tentunya tidak kurang berhasil atau kurang efektif. Dan juga ada manajemen kelas dan aturan. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi dari beberapa program yang diteliti oleh Wicaksono. Saya mengambil dari artikel di sini. Kemudian, mungkin teman-teman juga bisa lihat video ini ya. Sometimes we hurt each other's feelings by mistake or lash out when we're angry. Bullying is different. Bullying is hurting someone on purpose. Some examples of bullying are name calling, physically hurting someone, excluding them from a group, or posting mean things about them online. So why do people bully? Oftentimes, the people who bully are hurting from something in their own lives. Bullying may make someone feel powerful at school if they feel helpless at home. This does not make bullying okay, but it can be useful to understand why it might be happening. If you find yourself bullying other people, talk to a trusted adult or counselor about it to help figure out what might be driving you to act this way. You can work through your hurt with help and start to have real friendships. Meet Amber. Amber used to love school, but now she hates going because she feels like there is no one she can trust. When other students make fun of her for wearing the same clothes, her so-called friends don't stand up for her and even join in. Sometimes people call Amber fat, and it really hurts her feelings, but she is too embarrassed to tell anyone. The bullying continued daily. Amber started being alone more and stopped talking in class. Thankfully, Amber's favorite teacher noticed and got her to open up so the bullying could be addressed. You may have heard the saying, "Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me." This is not true. What people say and do to you can have lasting effects on how you feel about yourself and others. You deserve to feel safe and happy at school. If you witness bullying, you can help make it stop. Don't keep quiet. Reach out to the person being bullied by letting them know that you saw what happened. Tell an adult, or if you feel safe to do so, tell the bully to stop. If everyone works together, we can put an end to bullying. Oke, dari video ini Oke. Oke, teman-teman, dari video yang tadi, Sometimes we hurt each other's bisa feelings by memberikan, mistake sebentar, or lash out when we're angry. ya, mungkin bisa memberikan respon ya di chat ya, di chat. Kira-kira dari apa yang ada di video tadi adalah sebagian contoh bahwa bullying itu adalah membuat seseorang menjadi tidak semangat lagi ya, dari awalnya dia suka belajar, akhirnya dia tidak menjadi suka belajar seperti itu ya. Jadi hal ini adalah mempengaruhi bagaimana kondisi dari siswa. Oke, sebentar, ini kok saya jadinya nggak ini ya Mas ya, bentar. Oke, sip. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Yaitu adalah salah satu video berkaitan tentang bullying. Kita lanjut ke yang
Ini ada video selanjutnya ya. Saya rasa ini sebagai sharing aja, mungkin teman-teman bisa juga memberikan tanggapan. Cara pencegahan bullying di sekolah. Saya mengambil ada video beberapa sekolah menggunakan stop bullying. Nah, mungkin kita juga bisa sharing nanti di sini. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja, dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Kita dapat mengantisipasi bullying dengan cara membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah, mengedukasi setiap siswa melalui kegiatan upacara setiap hari Senin. Pelaksanaan pencegahan kekerasan dilakukan secara preventif dengan cara pemasangan poster anti kekerasan, pembiasaan di dalam kelas, serta penanganan kekerasan langsung seperti ditegur secara langsung baik oleh wali kelas maupun oleh guru bidang, dipanggil ke ruangan guru atau ruang kepala sekolah. Oke. Nah, dari video yang tadi, teman-teman bisa kita ambil bahwa teman-teman bisa melakukan pencegahan itu adalah di rumah ya, sorry di sekolah dengan membuat eh, tim anti bully ya. Nah, itu juga pernah saya sampaikan juga kepada beberapa sekolah, dia membuat tim untuk kalau ada kaderisasi, kalau ada yang melakukan bully, silakan melaporkan kepada tim tersebut. Ya, biasanya mungkin dibawahi oleh OSIS, mungkin seperti itu. Itu adalah salah satu sekolah menggunakan untuk pencegahan bullying. Kemudian juga tadi ya dengan membuat poster ya yang ditempelkan di beberapa ruang kelas begitu ya. Dan juga mungkin tentunya ada kerjasama antara orang guru, wali kelas maupun guru mata pelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya dari bully yang tadi disampaikan, kira-kira apa sih yang perlu kita tingkatkan ya untuk supaya bully ini akan berkurang. Walaupun mungkin dalam kenyataannya masih banyak bully ini terjadi di mana-mana dan ini pun dari dulu sampai sekarang masih banyak terjadi. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah empati. Empati itu apa? Tentunya yang bisa kita anggap, bisa kita ketahui bahwa empati merupakan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami perasaan dan pikiran, serta pengalaman dan kondisi mental dan juga emosional orang lain. Jadi fokus utama empati ini adalah pada pemahaman yang mendalam. Jadi bagaimana kita memahami secara mendalam terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Nah, ketika kita melakukan empati, mungkin kita merasakan dan merespon emosi yang sama biasanya dengan orang lain tersebut dan juga menciptakan ikatan emosional yang kuat. Nah, hal ini ingat ketika kita melakukan empati itu eh, melihat sudut pandang dari orang lain atau orang yang kita lihat. Jadi bukan melihat dari sudut pandang kita sendiri. Karena kalau kita masih melihat dari sudut pandang kita, itu otomatis apa yang dialami oleh orang tersebut adalah salah atau tidak sesuai atau merasa wah itu mah wajar gitu. Wah itu aja kok kamu nggak bisa. Kok kamu gitu aja nangis gitu ya. Karena kita masih melihat kondisi apa dari sudut pandang kita seperti itu. Tapi kalau kita berlatih untuk melihat sejenak berhenti dari sudut pandang kita dan mencoba untuk melihat dari sudut pandang si orang tersebut,
Sehingga kita bisa akan memahami, oh maunya teman kita ini seperti ini, gitu ya. Maunya siswa kita ini seperti ini, begitu. Sehingga eh, apa ya, hal ini akan menjadikan mengurangi perasaan-perasaan atau yang tindakan-tindakan yang melakukan atau tindakan-tindakan bullying seperti itu. Kemudian dari empati ternyata itu ada 3 aspek ya. Ada aspek kognitif, efektif, dan komunikatif. Nah, kalau kognitif itu apa? Ini adalah perspective taking, di mana melibatkan kemampuan berpikir secara rasional dan objektif terhadap perasaan dan pikiran dan pengalaman orang lain. Jadi, aspek empati itu diawali dengan kognitif dulu. Bagaimana kita mampu berpikir secara rasional terhadap perasaan dan pemikiran oleh orang lain. Jadi bukan kita, gitu ya. Dan yang kedua adalah afektif, namanya empathic concern. Di sini melibatkan perasaan yang mendalam dan merespon emosional terhadap perasaan dan pemikiran serta pengalaman orang lain. Jadi ketika kita melibatkan pemikiran, disinilah kita akan libatkan bagaimana perasaannya. Setelah kita dari kognitif ke afektif, barulah kita komunikatif. Communication adalah melibatkan respon komunikatif dalam bentuk perilaku yang tentunya mengekspresikan perasaan-perasaan empatik, begitu. Nah, selain itu juga mungkin kita bisa melatih ya, empati ini bisa dilatih ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat dari video ini juga. Pernah nggak kadang kita garuk-garuk kepala melihat orang yang kelihatannya beda banget dari kita? Wajar. Kadang kita merasa begitu karena kita ngejalanin hidup sehari-hari sesuai penginderaan dan pengalaman kita. Karena seringnya, kadang kita lupa kalau satu hal yang sama bisa aja dialami berbeda banget sama orang yang penginderaan atau pengalamannya juga berbeda. Inilah pentingnya empati. Empati memungkinkan kita jeda sejenak dari pengalaman sendiri. Kita menunda dulu perasaan dan pikiran yang terpusat di kita supaya bisa melihat lebih dekat cara orang lain mengalami hidupnya. Pikirkan dulu prasangka kita supaya bisa pinjam pikiran dan perasaan orang lain. Empati layaknya skill lain seperti membaca, berbasket, bernyanyi, bisa dilatih. Berempati artinya mengecilkan suara kita supaya suara orang lain bisa lebih terdengar. Caranya, cobalah lebih aktif mendengar. Kalau ngobrol, seringkali kita lebih sibuk menjawab ucapan orang lain, entah karena kita gagal pengen komentar, atau cuma melempar balasan sekenanya. Harusnya, kita lebih sering beneran mendengarkan apa yang orang lain coba sampaikan. Simpan dulu pikiran mereka, kalau sudah paham, baru tanggapi. Nggak harus ikut setuju, yang penting paham dulu. Empati juga bisa dilatih lewat lebih banyak ngobrol sama beragam orang berbeda. Terpapar beragam pengalaman berbeda bisa bikin kita jadi lebih peka. Jadi, kita nggak menjelajah gelapnya dunia dalam terbatasnya sudut pandang kita sendiri. Beragam sudut pandang lain ikut menerangi perjalanan kita. Dan akhirnya, empati bikin kita lebih peka untuk peduli sesama. Terutama mereka yang kondisinya kurang menguntungkan. Semua atas dasar kerelawanan kita. Nah, baik teman-teman juga bisa merespon ya dari video tadi adalah cara meningkatkan empati ya. Jadi dari video tersebut bisa kita amati bahwa eh, kita melihat orang itu bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang orang lain tersebut gitu. Jadi bisa dilatih, bisa. Walaupun memang agak berproses ya. Karena kita melihat bagaimana memahami orang itu dari sudut pandangnya dia. Kan kita anggaplah itu aja kok kamu nangis, lah itu aja kok nggak bisa gitu ya. Lah sama seperti yang video tadi, ya terutama orang yang tidak menguntungkan ya, orang-orang yang kurang beruntung, lah gimana cara naik tangganya, terus apa bisa apa enggak gitu ya.
Nah, sedangkan kita kalau ada empati, berarti kita, ya otomatis kita akan membantu ya, atau ikut andil untuk apa namanya mencari solusi dari apa yang dialami oleh orang tersebut seperti itu. Misal juga sama tadi kayak misalnya, lah kok nggak bisa kamu apa namanya masuk ke ruangan tersebut gitu ya? Ya saya aja bisa, ya itu kan kondisi kamu, belum tentu kondisi aku bisa gitu ya, karena kondisinya mungkin saya lebih tinggi atau mungkin lebih berat. Termasuk juga permasalahan sama. Mungkin masalah saya ketika masuk sekolah gitu ya atau masuk kelas dengan masuk untuk presentasi di kelas itu bagi saya mungkin itu sulit. Karena apa? Ya tadi mungkin ada hal-hal yang bagi dia tidak percaya diri gitu ya atau mengumpulkan keberanian itu juga sangat sulit. Nah, ketika seorang lain yang mungkin itu pede atau apa menganggap loh itu aja loh cuman presentasi aja kok kamu nggak bisa seperti itu. Nah, hal itu adalah namanya kurang empati. Jadi ya kita perlu dengarkan dulu apa yang dialami oleh orang tersebut. Termasuk juga ketika kita berpendapat. Biasanya kalau kita bully itu kan terjadi karena hal-hal yang sepele kan, kesalahpahaman. Ternyata yang di pondok itu juga sama. Kesalahpahaman karena apa? Ya tadi tidak mau membersihkan apa namanya toilet ya dan piket begitu ya. Nah, karena kesenioran tadi gitu. Dan mungkin kondisi lagi sakit atau lagi nggak enak badan. Tapi ya nggak mau tahu yang namanya kerja ya tetap dilakukan. Tapi yang senior ini nggak tahu bagaimana kondisi dari juniornya ini. Yang namanya itu tugas ya harus dilaksanakan. Nah itu nggak didengarkan kan apa yang dimiliki atau yang dialami oleh seorang tersebut. Sehingga dari sini kita bisa latihan. Apalagi sebagai seorang konselor, empati adalah hal yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang konselor. Kenapa? Karena ketika kita melakukan empati, seorang konselor itu otomatis dia akan juga merasa nyaman. Kenapa? Merasa nyaman karena dia merasa diterima. Seperti halnya mungkin teman-teman juga sudah pelajari dari teori konseling berpusat pribadi dari Rogers, kan ada tiga ya sikap dasar dari konselor yang dimiliki oleh konselor konseling berpusat pribadi. Salah satunya adalah empati gitu. Kenapa dari sini ya kita melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh individu tersebut. Jadi bukan menjustifikasi. Salah satunya juga kalau kita udah empati berarti ada unconditional positive regard. Artinya apa? Kita bisa menerima seseorang itu tanpa ada syarat pun apapun. Bagaimanapun kondisinya dia, kita terima kondisinya. Nah itu dia. Itu adalah tiga sikap dasar yang perlu dipelajari oleh kita sebagai orang konselor. Karena ketika kita konseling di awal, itu kan yang perlu kita pelajari awal itu adalah membangun raport ya. Membangun hubungan yang baik. Nah, salah satunya ya menggunakan empati tadi, begitu. Jadi uh, ini sangat penting bagi seorang konselor untuk melatih empati, walaupun ini ada mungkin yang masih semester 1, 2, 3. Karena kebetulan juga saya kemarin ngajar praktikum konseling ya, itu ya datang terus sesuai verbatimnya saja, begitu ya. Ya enggak gitu caranya. Tapi dengan cara bagaimana? Ya minimal dengan menyambut bagaimana si konselor itu datang ke ruangan, kemudian dia diterima. Nah, kalau dari konseling humanistik kan seperti itu ya, terutama pusat pribadi. Yang paling penting adalah dia bagaimana bisa menyadari permasalahannya dia itu. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya empati ini sangat penting. Empati diambil dari apa namanya tiga sikap dasar yang dari konseling pusat pribadi yaitu dari Rogers. Nah, selanjutnya eh, ketika kita sudah empati, apalagi tentang bully tadi, kita bisa melakukan dengan adanya kedamaian. Kenapa? Kalau kita sudah merasa ada ingin berdamai, otomatis bully ini akan berkurang. Karena apa? Ya emang niatnya adalah untuk mencari kedamaian dan juga mencari hubungan yang positif seperti itu. Tidak ada ingin mencari apa namanya perpecahan. Nah, karakter kedamaian mungkin bisa kita pelajari di sini. Kedamaian itu adalah bentuk apa namanya dalam individu sebagaimana cara individu itu berpikir berdamai. Nah, kita berpikir damai apa? Kedamaian batin, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bentuk kedamaian itu dari individu berpikir damai dan juga kedamaian batin yang membentuk perilaku untuk hidup damai tentunya dalam keluarga, komunitas maupun bangsa dan dunia. Implementasinya bagaimana? Nah, di sini implementasi kedamaian diri remaja dapat diperoleh melalui di sini sudah banyak yang mungkin di sekolah telah menerapkan namanya program pendidikan kedamaian.
Nah, di sini program pendidikan kedamaian ini adalah mempromosikan kegiatan akademik untuk mendorong partisipasi demokratis, refleksi, kesadaran kritis, dan komitmen terhadap perubahan sosial yang lebih luas. Jadi, ini salah satu bentuk dari implementasi kedamaian diri pada remaja. Nah, apa yang perlu ditingkatkan untuk dari indikator kedamaian itu ada 3, yaitu yang pertama kepedulian. Ya tadi, salah satu dari kedamaian itu adalah yang empati. Ya, salah satu dari indikator kedamaian adalah kepedulian. Di dalam kepedulian itu pasti ada unsurnya empati. Tadi yang saya jelaskan. Selain empati, kita harus juga punya keahlian mendengarkan. Ketika kita sudah mulai mendengarkan, otomatis dan memahami apa yang dia alami, apa yang dia ceritakan, ya, walaupun sebenarnya bagi kita itu hal yang biasa, tapi kita dengarkan dulu sejenak. Nah, kemudian barulah nanti timbul nanti perasaan empati. Nah, dari situ. Setelah itu nanti ada penyembuhan. Dan setelah itu dia akan sadar dan persuasi dan juga ada konseptualisasi. Nah, dan juga dari kepedulian ini juga ada tinjauan ke masa depan. Kalau kita peduli, pasti kita akan memandang bahwa ke depannya itu bagaimana ya, masa depannya nanti bagaimana. Dan tentunya kalau kita sudah sikap peduli, juga ada pelayanan yang baik. Kalau kita peduli sama orang, otomatis kita sikap rasa ingin membantu itu sangat tinggi. Makanya adanya pelayanan yang baik. Salah satu lagi, komitmen terhadap pertumbuhan orang. Jadi kita benar-benar komitmen. Jadi tidak janji itu tidak dipenuhi gitu ya. Itu juga berarti kita tidak peduli sama apa yang orang lain gitu ya. Jadi konsep kedamaian itu adalah kepedulian yang pertama. Kalau ketika kita sudah membuat empati, penyembuhan, kesadaran, persuasi, konsentrasi, dan tinjauan masa depan, dan juga ada komitmen terhadap pertumbuhan orang, dan yang terakhir itu kepedulian kita bisa membangun komunitas. Kalau kita udah peduli, pasti kita akan merasa, wah iya ya, bagaimana kita membuat komunitas ya seperti ini mungkin yang di Edupotensia ya, kan terbentuknya ini kan juga karena sikap kepedulian juga mungkin ya terhadap individu terutama di masyarakat, makanya memberikan pelatihan seperti ini ya, konseling talk ya, yang gunanya adalah untuk memberikan ilmu gitu ya, membentuk komunitas yang tentunya untuk membantu terutama individu masyarakat secara di nasional, mungkin juga nanti secara internasional seperti itu. Jadi indikator kedamaian pertama adalah kepedulian. Kedua adalah ketidaktakutan. Nah, sikap ini adalah sikap individu yang memiliki rasa takut pada diri sendiri. Itu termasuk rasa takut akan kerusakan yang terkait dengan pengalaman masa lalu individu dan lingkungan sekitarnya. Indikator yang ketiga ada cinta. Di sini kita perasaan kasih sayang yang dapat diungkapkan, dirasakan, dan juga dapat berbentuk tindakan. Nah, indikator kedamaian yang perlu dimiliki oleh individu adalah tadi ada kepedulian, ada tidak ketakutan, dan juga ada cinta. Cinta terhadap sesuatu ya yang dapat bisa kita ungkapkan dan juga kita rasakan dan juga dapat berbentuk tindakan. Nah, kalau dari proses pembentukan dari kedamaian bisa kita lihat di sini ya, saya mengambil dari penelitiannya Mas Wahyu ya. Itu kedamaian bisa terbentuk dari ini ya. Kedamaian itu terbentuknya supaya ada karakter dalam diri remaja. Kalau sudah ada karakter kedamaian dibentuk dan ada dalam diri remaja, maka akan terjadi adanya penegakan hukum, aturan. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengatasi bullying. Setelah itu kita juga bisa memfasilitasi penyelesaian sengketa dan juga terlibat dalam konsultasi menolak bias dan marginalisasi. Nah, setelah kita tegakkan semua aturan yang ada di sini, barulah kita terapkan karakter damai dalam diri remaja. Tentunya apa yang kita terapkan? Yang pertama, proses berpikir damai dan kedamaian batin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kedamaian itu merupakan karakter yang memiliki nilai-nilai penting di dalam kehidupan remaja milenial. Karena apa? Bentuk kedamaian yang tadi yang dimiliki ini adalah proses berpikir damai dan juga kedamaian batin. Seperti itu ya. Jadi implementasi dari kedamaian ini bisa diperoleh melalui program pendidikan kedamaian. Biasanya ini juga saya baca beberapa riset yang juga dilakukan di UPI ya, salah satu dosen UPI itu ada Pak Ilviandra dan teman-teman ya Bunda Ipah dan yang lainnya itu fokus ke konseling kedamaian ya. Salah satunya bukan konseling kedamaian, konseling resolusi konflik itu juga mereka menggunakan konseling
resolusi konflik untuk mengatasi dari perilaku agresif seperti itu. Nah, 5 tahapan memperoleh kedamaian. Yang pertama, kira-kira teman-teman pernah nggak sih mengakui kesalahan? Nah, kayaknya ini yang sulit. Ya, kalau kita ingin berdamai atau membentuk kedamaian, itu salah satu yang utama adalah kita bisa mengakui kesalahan. Termasuk saya pun juga sama. Kadang kita merasa kalau kita tuh salah, nggak mau ngakui, enggak, enggak saya kok, atau teman saya kok itu yang salah. Apalagi anak-anak kecil ya, anak-anak SD ya, atau anak SMP. Dia kalau melakukan kesalahan kan biasanya dialih tangankan ke orang lain ya. Nah itu. Jadi hal itu yang perlu dilatih adalah mengakui kesalahan. Kemudian kedua, menunjukkan penyesalan. Nah ini dia. Saya menyesal gitu ya, menunjukkan penyesalan bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah salah, sehingga kita melakukan penyesalan. Setelah kita melakukan penyesalan, artinya kita melakukan bertobat. Ya, bertobat bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, sehingga kita akan melakukan bertobat. Setelah kita melakukan bertobat, baru kita melakukan meminta maaf ya, dan memberikan pengampunan. Jadi kita meminta maaf dan juga meminta pengampunan kepada orang tersebut. Selain itu juga membayar kompensasi sebagai awal dari rekonsiliasi. Nah itu adalah 5 tahapan memperoleh kedamaian dari individu ya. Kalau kita membentuk karakter dari individu terutama remaja. Nah, bisa juga kalian menggunakan namanya konseling kedamaian. Konseling kedamaian ini adalah konseling yang berakar dari filosofi pendidikan kedamaian yang secara perlahan berusaha untuk mengikis konflik-konflik yang telah terjadi dan menimbulkan suatu ketenangan hati yang bersifat intrapersonal dan interpersonal. Jadi, bisa kalian juga menggunakan konseling kedamaian ini tentunya untuk membantu ya bagaimana individu itu menimbulkan ketenangan hati yang sifatnya intra dan interpersonal. Nah, untuk dari tahapan-tahapannya ya seperti ini ya. Bentar. Adalah rasional model ya, rasional model konseling kedamaian. Rasionalnya bagaimana? Kemudian yang kedua menggali akar permasalahan kekerasan itu kira-kira apa? Apa yang terjadi dari kekerasan itu? Kemudian yang ketiga refleksi terhadap fenomena kekerasan dari berbagai perspektif. Jadi kita refleksi kira-kira dari pandangan A, B, dan C itu apa gitu ya. Kemudian yang keempat mengajarkan bagaimana mencari alternatif perilaku kekerasan. Dan yang kelima mencari bentuk berbeda dari kekerasan dan menghilangkannya. Yang keenam prosedurnya adalah evaluasi dan tindak lanjut pikiran, perasaan, dan perilaku damai. Itu kurang lebih dari prosedur konseling kedamaian ya. Uh, yang mungkin nggak semua orang juga telah melakukan ini, tapi mungkin bisa juga digunakan oleh teman-teman untuk mencegah ya sebagai bantuan untuk sekaligus untuk membantu menyembuhkan dan juga bisa untuk mencegah dari ada kejadiannya bullying seperti itu. Oke, oke. Mungkin itu saja dari saya. Hanya singkat, saya beli dulu pantun sedikit saja ya. Hari Jumat ke Kota Tua, ya. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih Cakep. teman-teman semua sudah berkenan mendengar saya. Oke, terima kasih teman-teman. Mangga Terima kalau kasih, Ibu. Cakep ya Bu. Terima kasih Bu, Ibu Rizka yang telah menyampaikan materinya. Biasa banget Bu, ya begitu, begitu mencas gitu ya buat kami mungkin tadi di latar belakangnya dengan bullying dan dikaitkan dengan empati yang begitu ada di antara kedua variabel tersebut. Baik, untuk sesi sekarang yaitu tanya jawab. Boleh raise hand terlebih dulu kepada penanya. Silahkan. Dari Anggara. Silahkan langsung saja di on cam. Jadi bertanya secara langsung biar Ibu Rizka sebagai pemateri kedua ini langsung.
Saudara Dila Anggara ada? Oke, tepi dan sana. Assalamualaikum Bu Rizka. Wah, ini teman saya ini. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Rizka. Ya, Ya, saya mau bertanya sama Bu Rizka terkait tentang empati tadi Bu ya. ya, Alhamdulillah Ibu masih mengenal saya rupanya. ya masih lah. Alumni ini, alumni S1 saya. Jadi di sini lengkap, ada teman saya S1, ada teman saya S2. Nah, baik moderator dan Bu Rizka, yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan kita membahas tentang empati. Nah, Ya, atau bisa juga kita katakan tadi konseling kedamaian. Itu kan yang dari pembahasan tadi itu sasarannya adalah sebagai korban ya Bu ya, sebagai korban. Namun yang ingin saya tanyakan adalah apa pendekatan konseling yang tepat untuk pelaku pembulian atau pelaku perundungan itu sendiri Bu. oke. Ini langsung dijawab ya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Semoga Boleh. sehat selalu. Apa gimana? Ditampung dulu apa gimana? Ya, terima kasih. Deal. Pokoknya. Boleh Bu langsung dijawab saja. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Dil Anggara. Wah, ini sama-sama reuni lagi sama teman saya seangkatan di S1 dari Padang ini. Ini dari Sumatera ya, dari Sumatera Barat. Ya, untuk pendekatan dari pelaku ya, walaupun memang sebenarnya memang tadi yang lebih diuraikan itu banyak ke korban, tapi sebenarnya konseling kedamaian ini juga bisa digunakan kepada si pelaku. Nah, ada juga yang pendekatan yang ini juga belum saya pernah terapkan, tapi beberapa apa namanya referensi yang saya baca itu juga adalah termasuk konseling apa namanya resolusi konflik ya, resolusi konseling konflik ya. Jadi konseling resolusi konflik itu adalah untuk bagaimana membantu pelaku untuk mengurangi dari perilaku agresif seperti itu. Nah, ada juga yang mungkin banyak yang telah dilakukan oleh orang lain ya. Ada konseling realita begitu ya. Tapi kalau bagi saya, tapi mungkin nanti Bu Valina juga akan menambahkan juga, kalau saya lebih tepatnya itu di konseling resolusi konflik itu lebih cocok juga untuk melakukan bully ini. Kenapa? Karena memang dari apa namanya dari langkah-langkah yang ada di konseling resolusi konflik itu kan juga akarnya dari perdamaian ya, program pendidikan perdamaian. Artinya untuk meningkatkan bagaimana si siswa itu yang pelaku sadar bahwa dia adalah melakukan kesalahan begitu. Jadi pendekatan yang bagi saya yang sebenarnya semua pendekatan bagus ya. Ya, semua pendekatan juga bagus ya. Kenapa? Mungkin kita bisa melihat menelusuri untuk membantu apa namanya melihat pengalamannya dari apa yang bisa menyebabkan. Biasanya pelaku bully karena mungkin terjadinya trauma. Bisa juga kan karena itu. Kalau bagi saya, untuk meneliti bagaimana penyebab dari mereka melakukan bully, itu bisa juga karena adanya mungkin masa lalunya atau trauma. Jadi kita bisa analisis dari psikoanalisis juga bisa seperti itu. Nah, kita melihat dari sudut pandangnya dari mana. Tapi kalau lebih efektif yang mana, kalau saya sih sepakatnya kok cocok ya resolusi konflik karena beberapa referensi yang saya baca itu sesuai dengan untuk pelaku. Walaupun dari beberapa pendekatan yang lain itu juga banyak yang berhasil walaupun memang saya sendiri belum menggunakan. Nah, salah satu yang banyak itu ya tadi CBT ya, kognitif ya, behavior terapi. Karena apa? Kan kognitifnya ya yang kita belajar itu kenapa dia melakukan itu ya karena kan dia nggak mau merasa takut apa dia nggak mau salah kan pastinya kan gitu ya nggak mau kalah kan terjadi bully itu kan pelaku kan itu dia ingin superior tapi terjadinya penyebabnya karena apa karena mungkin di rumah dia tidak superior dia ingin membuktikan bahwa oh di sekolah itu saya ini kesempatan saya untuk speak up atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin saya bisa didengarkan gitu ya nah, mungkin gitu Kang Dio Anggara dari saya mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Fadlina
beliau juga banyak dari konseling ya. Moderator, saya dong izin bertanya. Itu MC itu ada yang Oh iya, Eh, silakan untuk penanya kedua. Ada lagi yang mengenai kedua. Atau Ibu Fadina mungkin mau menambahkan? Atau jawab yang pertanyaan tadi aja, Kang, yang sebelumnya. Oh iya, boleh Ibu. Yang sebelumnya ya. Ya, karena kan tadi ada 2 pertanyaan yang belum dijawab ya, Kang ya. Iya, betul Bu. Jadi ada pertanyaan tentang trauma, cara untuk pelaku merasa bersalah. Di sini nggak ada namanya ya, siapa yang bertanya. Sebenarnya teman-teman tadi udah dijelaskan Bu Rizka banyak sekali. Tadi ada terapi kedamaian sama empati. Itu juga merupakan salah satu untuk pelaku. Jadi untuk meningkatkan keterampilan empati kepada pelaku itu bisa dilakukan. Kalau berdasarkan penelitian dari mahasiswa saya, dia menggunakan beberapa film pendek dampak pelaku bully. Jadi tidak dampak perilaku bulinya ya, tapi dampak terhadap pelaku bully untuk meningkatkan anti bullying. Jadi itu bisa digunakan. Jadi kalau ditanyakan apa apa saja yang dilakukan untuk si pelaku ya tadi selain CBT ya yang disampaikan oleh Bu Rizka juga ada mungkin bisa anger management gitu ya. Jadi dia melakukan apa keterampilan, menambah keterampilan manajemen emosi supaya dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan bully kepada orang lain maupun kekerasan kepada orang lain. Lalu kalau yang kita lihat kasus bully ini kan biasanya dikarenakan adanya perbedaan ya. Bisa jadi yang menjadi prioritas ini yang korban bully adalah salah satunya karena adanya orang-orang siswa-siswa minoritas seperti perbedaan budaya atau anak pindahan gitu ya atau anak disabilitas maka salah satu penanganan pencegahannya adalah meningkatkan kompetensi multikulturalnya seperti awareness-nya kesadaran budayanya supaya mereka bisa meningkatkan toleransi, meningkatkan empati dan lain sebagainya. Lalu dari pertanyaan yang tadi juga gimana nih cara agar korban menghilangkan trauma. Nah, ini sebenarnya ranahnya Pak Muhajirin ya. Karena saya yakin Pak Muhajirin sudah pernah hipnoterapi. Nah, salah satu untuk menangani kan dampak trauma ini adalah salah satunya itu bisa menyebabkan mimpi buruk pada khususnya anak-anak. Nah, kalau ini terjadi, salah satu terapi yang saya baca yang bisa efektif itu adalah hipnosis. Ya, hipnoterapi, hipnohealing atau apapun namanya itu bisa digunakan. Atau REBT itu bisa digunakan. Nah, jadi karena itu sudah masuk ke post traumatic syndrome. Kalau krisisnya ditangani dengan cepat itu kan kemungkinan hanya ada 2, maladaptif atau adaptif. Ketika dia maladaptif, salah satu cirinya memang adalah memimpikan kejadian atau mimpi buruk. Nah, ini biasanya pada anak-anak. Ya, kalau mau ditanya bagaimana pelatihannya, tadi kan ada yang nanya juga tentang pelatihan ya, yang di kolom chat. Mungkin ada Pak ya, Pak Muhajirin ya, pelatihan terkait dengan hipnoterapi itu biasanya ada komunitasnya, itu bisa dipelajari atau pelatihan terus kalau jadi guru BK untuk latihan RIBT-nya. Lalu, Nah, boleh. Nanti kerjasama dengan Edu Potensia. oke, siap Kang. Lalu intervensi efektif untuk merespons situasi pembulian, ini langsung 2 ya, izin Kang, siapa Rifan tadi ya? Iya, Nah, betul Bu. intervensi guru BK terhadap bully yang biasanya sudah dilakukan oleh guru ini sebenarnya banyak. Satu tadi program Roots tadi kita intervensi dulu, kita pilih dulu siswa-siswa yang memiliki potensi memberikan pengaruh ya agar mereka bisa membuat praktik baik, memberikan informasi baik, perilaku baik untuk anti bully. Ada juga intervensi kita memilih siswa-siswa prioritas
yang berpotensi memiliki resiko tinggi untuk menjadi korban bully. Jadi guru BK harus peka. Misalnya pada anak-anak yang di sekolah inklusi, ada anak-anak yang disabilitas. Itu bisa menjadi resikonya lebih tinggi untuk mengalami bully. Anak-anak yang memiliki budaya yang berbeda, itu juga bisa anak-anak yang status sosial ekonominya mungkin lebih rendah dibandingkan teman-temannya itu bisa berpotensi. Jadi guru BK harus peka. Lalu yang terpenting adalah membentuk tim anti bully di sekolah. Apapun namanya, bisa task force, bisa pencegahan, bisa tim anti bully agar memudahkan siswa, orang tua maupun staf sekolah mengadukan apabila di sekolah tersebut terjadi bully, sehingga intervensinya cepat ditangani oleh guru BK. Nah, itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Kang Rifan. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban dan pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari Oke. Kalau yang ini fokus pertanyaannya tadi, kalau yang dari Bu Fadila kayak saya rasa udah cukup ya untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan yang apa di chat ya, saya lihat ya. Itu empati apakah sama dengan nggak enakan Bu? Gimana tadi lebih mengurangi suara kita, lebih banyak mendengarkan dan lebih memposisikan diri kita sebagai orang itu atas sudut orang lain. Dari semua itu malah timbul rasa nggak enakan dan malah lebih mikirkan orang lain daripada kita sendiri. Bagaimana cara membedakan antara empati dan gak enakan? Ini Mbak Sansan. Ya. Oke. Nah, dari Mbak Sasan, ini saya jawab langsung ya. Mbak Sasannya ada kan ya di sini ya? Oke, saya rasa masih ada. Oke. Kalau empati itu adalah merupakan perasaan, merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain dari perspektif mereka sendiri. Gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya nggak enakan, itu biasanya perasaan yang tidak nyaman atau tidak senang yang mungkin dirasakan seseorang itu dalam situasi tersebut. Jadi perasaan kita tuh yang nggak enak. Jadi bukan dari sudut pandang orang lain. Sehingga berbeda ketika melakukan empati dan tidak enakan. Ya, kalau dalam konteks ini, ya kalau empati kita sebagai apa ya dianggap sebagai kualitas yang positif karena apa? Membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat ikatan antar individu. Jadi bukan berarti kita merasa terzolimi kan gak enak kan kondisi kita merasa tidak suka, berarti nggak nyaman. Kalau nggak enakan berarti kan itu adalah kondisi tidak nyaman. Nah, sementara nggak enakan itu ya suatu yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan situasi yang dialami itu. Sehingga itu berbeda dengan empati, sangat berbeda. Nah, dalam hal ini bahwa dan dapat juga ya mungkin tidak enakan itu adalah perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Nah, tidak enakan juga dianggap sebagai hal yang negatif. Kenapa? Itu mengakibatkan mungkin adanya ketegangan atau konflik yang tidak perlu. Karena apa? Ya, kita merasa tidak kan biasanya kalau nggak enakan itu kan nggak asertif ya. Jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang dimiliki, apa yang dirasakan ya, atau apa yang dialami oleh individu kita ya atau diri kita. Sehingga nggak enakan itu ya termasuk bukan empati, tapi kondisi yang tidak mengenakan dari sisi kita. Sedangkan empati adalah bagaimana kita melihat kenyamanan atau sudut pandang dari orang lain tersebut. Seperti itu. Jadi bukan melihat dari diri kita. Gitu Mbak Sansan. Sehingga berbeda sekali dari kedamaian dan, kok kedamaian. Empati dan nggak enakan. Begitu ya Mbak Sansan. Lanjut, ada pertanyaan lagi ya kayaknya ini untuk Mbak Salsa ya, Sahla ya. Dalam pengembangan karakter kedamaian dan empati, bagaimana guru BK dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif dan mendidik siswa mengenai konsekuensi serius dari perilaku agresif. Bagaimana guru BK dapat memanfaatkan media ya? Ini maksudnya Mbak Sahla ya. Oke, memanfaatkan media itu sangat banyak bisa kita manfaatkan. Di sekolah biasanya kita bisa membuat poster ya. Ya, bisa membuat poster salah satunya, kemudian juga membuat psikoedukasi video. Nah, makanya dalam hal ini
guru BK harus cakap ya. Jadi TPACK, guru BK itu harus punya keahlian untuk mengakses teknologi, terutama untuk menggunakan media sosial. Biasanya TikTok, itu kemarin saya juga memberikan pelatihan kepada guru-guru BK yang di sini, itu mereka menggunakan TikTok. Untuk apa? Untuk mencegah dari perilaku-perilaku bullying maupun kekerasan seksual. Karena kita melihat dari kebutuhan generasi Z ataupun generasi Alpha itu kan sangat erat dengan sosmed ya, terutama TikTok. Nah, hal itulah yang mungkin bisa kita gunakan media sosial untuk sebagai penyebar informasi. Nah, saya ada sih contohnya, ya nanti bisa saya share juga ke Mas siapa namanya, ke Kang Irji atau ke Mas Irfan ini ya. Itu TikTok yang guru BK di sini membuat konten-konten yang sangat bervariasi dan itu juga sangat menyenangkan sehingga siswanya juga senang sama guru BK-nya karena informasi yang diberikan itu adalah sangat kekinian ya dan juga memberikan informasi tentang pencegahan tentang bullying seperti itu. Jadi pengembangan karakter ini bisa melalui sosial media dengan menggunakan TikTok, IG atau live ya, IG live ya, sharing-sharing begitu ya. Salah satunya kan ini juga untuk tapi ini saya nggak tahu kalau independensi ini khususnya ke guru BK aja enggak kan ya? Kan semua masyarakat ya Mas ya, ya Kang ya. Semua masyarakat, Mbak Nah, Rizka. ya. Jadi Kita bisa. biasanya layanan referral juga dari masyarakat, baik itu korban atau pelaku bullying. Nah, kan bisa itu. Jadi hal-hal kayak gini bisa kita kembangkan untuk memberikan kedamaian. Nah, artinya apa ya? Mungkin informasi-informasi kalau bisa ya IG ataupun sosmed yang kekinian itu TikTok ya. Itu tiap hari itu aktif gitu ya dan berikan informasi-informasi yang positif untuk mengembangkan kedamaian itu gitu. Jadi apalagi dengan menggunakan lagu-lagu yang kekinian sekarang itu saya rasa anak-anak itu juga jadi senang karena itu lebih efektif ya karena apa? Ya mereka lebih senang mendengarkan itu dibanding kayak kita PPT seperti ini ya PPT. Nah itu dia nggak senang karena apa? Menurut bagi mereka itu membosankan. Tapi kalau kita menggunakan dengan sosmed itu mereka akan senang. Begitu sih Mbak Sahlah ya. Oke, Mas Kang Ivan, apa sudah atau masih Ya. ada yang Assalamualaikum. respon? Terima kasih. Nah, mungkin di sini tadi ada teman-teman. Oh, sudah nggak ada ya. Eh, Sebelum ditutup, apakah ada? Kalau nggak ada, ya. Kang Kadar tadi udah raise hand itu. Ya sama artian sah. Oh, tetangga ini. Dia di Ciamis, saya di Tasik. Tetangga tapi nggak pernah ketemu, hei. Sini, hey. Ya, sedikit bertanya aja, Bu Rizka, Bu Lina, apa kabar juga semuanya? Senang bisa ketemu di sini. Eh, Sedikit ada korelasi dengan apa yang dipelajari sama guru di program guru penggerak terakhir gitu. Jadi eh, di kelas itu untuk pembelajaran diawali dengan kegiatan sosial emotional learning. Dan salah satu yang saya eh, pahami untuk social emotional learning itu latihan mindfulness, latihan berapa sih namanya meditasi, fokus dan yang lain, apa mengatur nafas gitu. Entah mungkin ada korelasinya atau tidak, tapi kalau dilihat dari arah-arahnya itu eh, ke apa mengembangkan karakter kedamaian juga gitu. Ketika kita membudayakan mindfulness di anak-anak di kelas gitu, dan itu 1 tahun terakhir saya coba di kelas juga. Tadi nyambung juga ke yang Bu Lina sebutkan gitu kan. Jadi apa indikasi-indikasi agresi dan yang lainnya ketika di kelas itu bisa sedikit ditekan gitu. Ketika anak mudah marah, berlatih fokus, berlatih mindfulness, lebih tenang, itu perlahan bisa turun dan memang ada ada penurunan tingkat bully juga ketika di sekolah gitu. Kebetulan saya kan sekolahnya di SLB dan saya terakhir itu khusus di jenjang yang anak-anak tunagrahita. Nah, pertanyaan saya apakah memang benar ada korelasi gitu antara mindfulness, pembiasaan
Social emotional learning itu dengan karakter kedamaian yang bisa kita kembangkan di anak-anak gitu. Bu Lina, Bu Rizka, Kang MJ, terima kasih. Ya, saya jawab dulu nanti Bu Lina akan menambahkan. Apakah ada korelasi ya? Tentunya saya rasa ada. Karena kan itu adalah bagaimana melatih ya. Kan mindfulness itu melatih bahwa untuk kita sadar bahwa kondisi yang sekarang gitu ya. Mindfulness jadi sadar bahwa kita tuh berada di sini ya. Kemudian perasaan emosi yang kita keluarkan tuh ya seperti ini. Nah, sehingga dia sadar bahwa wah ini salah gitu ya. Makanya dilatih. Nah, apakah ada kaitannya dengan konsep kedamaian? Tentunya ada gitu ya. Karena dalam hal itu kan berarti dalam kesadaran artinya dia bisa mengakui kesalahan. Kan tadi kondisi 5 tahapan kan salah satunya dia akan mengakui kesalahan. Sehingga dengan adanya latihan-latihan mindfulness itu membuat dia bahwa sadar bahwa kondisi yang sekarang ini adalah ini. Saya mungkin merasa marah atau enggak seneng ya, sehingga melakukan dengan mindfulness. Nah, tahapan untuk kedamaian membentuk karakter kedamaian adalah salah satunya dengan mengakui kesalahan ya, dan juga menyesali. Kalau kita sadar, otomatis kita sudah bisa, wah aku salah dan kita menyesali bahwa perbuatan yang kemarin itu adalah hal yang tidak mengenakan untuk orang lain. Nah, kan 5 tahapan untuk pembentukan itu sudah terbentuk gitu, Mas. Gitu Kang Kader ya. Mungkin juga saya nambah satu lagi ya. Ada yang paling efektif juga adalah eh, expressive writing. Itu untuk apa? Untuk menahan emosi. Coba, kalau kita sedang emosi, kita lakukan expressive writing itu ketika mungkin mau tidur ya, atau ketika mungkin kita memang kondisi fisiknya atau emosionalnya memang lagi nggak stabil, mungkin kondisinya mungkin lagi cemas, kemudian mungkin perasaan yang tertekan ya, yang stres gitu ya. Nah itu kan emosinya kan tertumpuk ya dan tidak bisa diungkapkan. Nah salah satunya menggunakan expressive writing. Kenapa? Kita tulis. Terserah mau ngomong apa. Karena di dalam tulisan itu tidak ada yang menjustifikasi. Kan tidak ada yang tersakiti. Sehingga itu adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk merilis emosi si pelaku. Nah, mungkin bisa diterapkan juga bagi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ya. Saya pun juga sama. Saya latihan juga melakukan expressive writing. Ternyata ampuh. Ketika saya mungkin kesel dengan mungkin tuntutan yang sangat banyak ya. Ketika kita expressive writing mungkin akan terbawa emosi. Benar, pasti. Kalau kita benar-benar menulis sesuai dengan kondisi kita, itu akan terbawa emosi. Sehingga ketika emosi kita keluar, otomatis kan kita akan lega. Nah, itu. Jadi saya juga memberikan tambahan ya. Kayaknya expressive writing juga tepat untuk dilakukan sebagai untuk menyembuhkan pelaku. Mungkin bisa digunakan itu. Gitu Kang Kadar. Mungkin ditambahkan oleh Bu Lina. Saya rasa itu cukup ya yang jawaban Bu Rizka, tapi memang mindfulness ini selain untuk kesadaran kan itu penerimaan diri ya. Jadi memang tadi ya tahap untuk kalau saya lebih kenalnya ke psychological well-being Bu Rizka, mungkin hampir mirip ya. Nah, itu memang untuk meningkatkan tanggung jawab, menambah kesehatan mental gitu ya, meningkatkan kesehatan mental. Itu memang salah satunya melalui mindfulness. Jadi, mindfulness ini untuk teman-teman yang mungkin lagi banyak tugas kuliah juga bisa, nggak harus karena adanya kasus-kasus kekerasan, tidak harus itu. Nah, jadi dengan teman-teman, dengan siswanya Pak Kadar yang melakukan mindfulness itu ya Pak, itu sebenarnya udah bagus. Jadi diteruskan aja gitu. Kalau untuk anak-anak, kalau tadi kan expressive writing ya. Kalau untuk anak-anak mungkin bisa melalui play therapy juga Pak. Jadi dengan dia bermain, dia akan menceritakan. Jadi sambil bermain, sambil bercerita. Dia ada apa yang dia rasakan itu bisa sambil bercerita. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gunakan, mau itu ekspresif terapi, mau itu mindfulness, REBT, apapun, ataupun hipnoterapi, mungkin dikondisikan, disesuaikan dengan konselingnya. Nah, disesuaikan dengan kondisi dari orang yang akan diberikan intervensi. Kondisikan juga dengan sekolah. Kalau media seperti di pedalaman ya Bu Rizka, kan mungkin susah sinyal, nggak bisa pakai TikTok gitu ya. Nah, mungkin bisa melalui expressive writing atau melalui poster atau apapun. Jadi disesuaikan dengan keadaan sekolah, keadaan kemampuan guru BK terutama, dan keadaan siswanya. Mungkin itu Kang Kadar.
Baik, terima kasih kepada Ibu Fadlina dan juga Ibu Siska yang telah memaparkan dan juga menjawab daripada partisipan lainnya. Mungkin untuk sesi tanya jawab telah selesai ya Bu, dan kita akan apa namanya, dari kami mungkin Edupotensia memberikan apresiasi untuk speaker kita yaitu Ibu Fadlina, dan ini Bu ada apresiasi sertifikat dari kami Ibu sebagai pemateri di konseling talk pada hari. Terima kasih Kang Rifan, Kang Muhajirin, dan tim yang sudah mengundang saya. Bu, ini belum di share screen-nya Bu, bentar. Nah, ini ada mungkin yang muncul ya Bu? Ada Kak. Terima kasih ya, Kang Ya Bu, Rifan. sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Dan ini juga ada sertifikat dari kami sebagai apresiasi untuk Ibu Rizka Apria. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Irfan dan Kak MJ juga yang sudah mengundang, dan suatu kehormatan juga bagi saya ya untuk mendapatkan kesempatan memberikan materi kepada teman-teman. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama kembali Terima kasih kasih juga. Rizka dan Tevadlina. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman dan jadi amal keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. eh Sebagai penutup mungkin sebelum kita tutup, langkah baiknya dokumentasi dulu ya Bapak, Ibu, dan serta sekalian. Ini ada beberapa slide, ada 3 slide. Sekarang slide pertama terlebih dulu. Silakan yang belum on cam untuk on cam dulu. Oke, baik. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebelum saya tutup sebagai moderator, apakah mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan oleh Direktur Edupotensia kita, yaitu Bapak Muhajirin? Silahkan, Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Rizka dan Bu Fadlina. Sukses terus untuk karirnya dan jangan kapok, nanti kita undang lagi. Insya Allah di Edupotensi akan ada International Counseling Summit. Jadi akan ada event di bulan Ramadan yang tujuannya itu untuk amal ya. Kita ada 2 lokasi. Pertama ada masjid di Majalengka dan ada beasiswa pendidikan. Jadi kami punya 13 anak yatim yang full kelas 1 sampai kelas 6 SD nanti itu dibiayai oleh SD Edupotensia di backup. Barangkali nanti teman-teman mau berkontribusi, kita ketemu di event full 100% keuntungan dari acara yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Itu akan kami laksanakan di bulan Ramadan nanti. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Bu Rizka, Kang Kadar, Bu Wadlina, terima kasih atas kesediaannya menjadi pemateri dan narasumber. Semoga ilmunya semakin bermanfaat, karirnya semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kadar, Bu Falina, Kang Kak. Ini deal ya. Nah, teman-teman semuanya. Mohon izin pamit. Ya Bu, sebagai penutupan karena tadi kita buka dengan bacaan basmalah dan sekarang kita tutup dengan bacaan Nahdlatul Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yuk Wah, di pertemuan berikutnya ya. ya, siap. Izin tutup ya.